Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tips bagaimana melakukan scraping menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk studi kasusnya, kita akan mengambil data dari website IMDb mengenai top 250 movie. Jadi, data ini nanti terdiri dari 250 film film yang memiliki rating tertinggi di website IMDb. Untuk melakukan scraping ini, saya menggunakan Google Collaboratory karena dengan menggunakan Google Collaboratory ini kita tidak usah menginstal library-library yang nantinya dibutuhkan untuk proses scraping. Nah, pertama, teman-teman harus menghubungkan antara Google Collaboratory ini dengan Google Drive, di mana nanti hasil scrapingnya akan disimpan di Google Drive. Untuk menghubungkan Google Collaboratory dan Google Drive, saya juga sudah membuat videonya. Teman-teman bisa melihatnya di channel saya. Teman-teman bisa mengetikkan kode ini. Jadi kita ketikkan saja kodenya from Google Colab import drive mount nah ini nanti ketika teman-teman sudah menghubungkan Google Collaboratory dan Google Colab, nah drive yang ada di Google Drive akan ditampilkan di panel kiri ini. Nih, nantinya. Kalau ini karena belum terhubung, drive-nya belum keluar ya. Kita hubungkan saja. Pilih connect to Google Drive. Kemudian pilih akun Gmail yang ingin digunakan. Selanjutnya tinggal pilih allow. Akan ada output yang muncul yaitu mount add content drive. Jadi dia sudah berhasil untuk terhubung ke Google Drive. Kita refresh saja. Nah ini muncul ya. Hasil scrapingnya nanti bisa disimpan di Google Drive. Di sini saya simpan di folder dataset, kemudian hasil scraping. Nah, di sini. Atau kalau teman-teman lihat di Google Drive-nya di sini. Nanti data hasil scraping akan saya simpan di sini. Teman-teman bebas bisa membuat folder di Google Drive. Nanti alamatnya itu yang wajib diisi adalah content drive my drive. Ini adalah wajib ya, karena kita termount di content drive my drive. Kemudian untuk foldernya dataset hasil scraping ini bebas, teman-teman mau menyimpan data hasil scrapingnya di mana. Nah ini. Nah setelah kita mountkan atau kita hubungkan antara Google Drive dan Google Colab, selanjutnya kita akan menentukan website target. Karena data yang akan diambil adalah 250 film dengan rating tertinggi ya dari website IMDb atau IMDb Top 250 Movie, maka kita harus mencari alamat URL-nya. Alamat URL-nya di website IMDb yang menampilkan ini 250 film dengan rating tertinggi atau IMDb Top 250 Movies. Nah, kita buka saja website IMDb. Selanjutnya pilih menu. Nah, di sini
banyak sekali kategori ya yang bisa kita ambil. Nah, kalau kita ingin mengambil top 250 movie ya ini tinggal dipilih saja. Nah, ini top 250 movie yang memiliki rating tertinggi. Selanjutnya setelah kita menentukan website target yang akan kita scrape atau ambil datanya, kita tentukan informasi yang bisa kita ambil dari website tersebut. Ini ya. Nah, dari website ini yang mudah kita ambil informasinya itu adalah yang pertama adalah judul filmnya, kemudian tahun rilis, kemudian ratingnya. Nah, kita ambil 3 data saja dulu untuk belajar ya. Tuh. Jadi nanti kita akan ambil judul film, rating, kemudian tahun rilisnya. Kemudian kita harus menentukan tag HTML yang berhubungan dengan informasi yang akan diambil. Jadi dalam proses scraping itu dibatasi dengan tag HTML. Nah, di sini teman-teman harus memiliki dasar-dasar HTML ya, bisa dipelajari di web statis. Tuh. Untuk mendapatkan tagnya kita bisa menggunakan inspect element ya. Caranya tinggal klik kanan di Chrome, kemudian pilih inspect element. Ini. Nah, ini akan ditampilkan isi HTML dari website IMDb Top 250 Movie ini. Di sini nantinya tergantung kreativitas kita untuk menentukan tag HTML yang akan kita ambil informasinya. Nah, misalkan ini kalau saya ya, jadi teman-teman nanti bisa berbeda-beda mungkin caranya. Tuh. Saya pilih tabel yang paling dekat yang menampilkan data top 250 movie itu. Misalkan bisa ini kita klik nih. Nah, ini ada div lister ya kan. Ini bisa kita buka-buka lagi ini. Jadi ada tabel yang digunakan untuk menampilkan judul-judul film ya beserta tahun dan ratingnya ini. Nah, kita selanjutnya adalah mencari tag ini, tag yang berhubungan dengan semua judul film dan rating. Kalau saya memilih yang ini, yang T-body, yang kelas lister list ini. Lah, kita tandai kelasnya ini. Ini nanti kita yang akan gunakan sebagai tanda untuk proses scraping adalah kelasnya ini. Nah, kita dapatkan satu ya, ini kelas lister list ini. Selanjutnya, informasi yang akan kita cari lagi adalah judulnya. Kita bisa gunakan inspect element lagi. Kita pilih judulnya di sini. Nah, ini bisa kita kecilkan dulu. Nah, ini dia memuat judul. Kita cari kelasnya. Ini ternyata dia ada di tag TD dengan kelas title column. Nah, kita tandai lagi nih kelas title column. Selanjutnya tahunnya. Tahunnya ini tahunnya ya. Tahunnya ini. Kita cek benar enggak? Nah, ini. Nah, ini ada tahunnya benar. Ada tahunnya itu ada di tag span dengan kelas secondary info. Nih. Nah, teman-teman bisa memindahkan nama kelas-kelas ini ke dalam notepad juga bisa, atau kalau inget ya nggak masalah sebenarnya sih. Jadi kalau misalkan untuk mencatat bisa pakai notepad plus nanti ditambahkan di sini.
Nah, selanjutnya nanti ada yang terakhir adalah rating. Ini rating ya. Nah, ini ada rating juga, tapi isinya kosong. Ya, kita pilih yang rating yang ini. Rating kolom ini. Nih. Untuk menampilkan ratingnya. Nah, itu tadi ya. Jadi nanti badinya atau tabelnya itu di ini lister list. Kemudian judulnya ada di title column ini. Kemudian tahunnya ada di secondary info, kemudian ratingnya ada di rating column. Ini ya. Ini yang perlu teman-teman catat. Oke, apakah bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya? Misalkan ada teman-teman yang melakukan scraping, kemudian memilih kelas atau tag lain, ya boleh, asalkan nanti datanya terambil, nggak masalah sebenarnya. Jadi ini berdasarkan kreativitas saja. Oke, nah seperti itu. Kita beralih sini. Jadi ini sudah saya catat ya. Ini ada tabel body, ini T-body, ini lister list. Ini kemudian untuk judulnya itu ada di title column ini ya, yang saya berikan warna merah ini title column. Kemudian untuk tahun rilisnya ini saya berikan warna biru ini, rilis ya ini. Ada namanya secondary info, kelasnya secondary info. Kemudian yang terakhir adalah warna hijau. Warna hijau ini untuk ratingnya. Ratingnya saya tandai dengan kelas ini, rating column nanti. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai penanda ya, penanda untuk diambil datanya. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan penanda tag HTML-nya, maka kita akan lakukan proses scraping. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan library Beautiful Shop. Ya. Jadi teman-teman kalau belum menginstal library Beautiful Shop, ini nanti bisa diinstal library-nya. Selain Beautiful Shop, kita juga membutuhkan library request. Jadi ada dua library yang teman-teman harus install, yaitu Beautiful Shop dan request. Beautiful Shop yang kita gunakan adalah Beautiful Shop 4. Nah, untuk menginstal tinggal ketikkan saja pip install Beautiful Shop 4. Kemudian untuk request ya pip install request. Tetapi jika menggunakan Google Collaboratory, biasanya sudah terinstall kedua library ini, kita tinggal menggunakannya saja. Nah, untuk memanggil library-nya, kita bisa ketikkan perintah ini, from BS4 import Beautiful Shop. Kemudian yang kedua, import request. Nah, apa guna kedua library ini? Kalau Beautiful Shop itu library Python yang digunakan untuk mengambil data HTML dan XML. Beautiful Shop ini berfungsi sebagai parser ya, atau pemecah tag-tag HTML tersebut untuk memisahkan antara komponen-komponen HTML menjadi suatu rangkaian elemen yang nantinya mudah dibaca oleh Python-nya. Jadi Beautiful Shop itu ya nanti dia akan menangkap tag-tag HTML ini diparsing ya, dipecah, kemudian tag-tag tersebut akan disimpan nantinya. Kita membutuhkan suatu variabel untuk menyimpannya, kemudian bisa ditampilkan ke dalam lembar kerja kita, tag-tag HTML tersebut itu. Nah, nantinya tag-tag HTML tersebut akan kita pilih yang mengandung informasi-informasi ini saja. Nah, nanti ada perintahnya ya. Kemudian library request ini berfungsi untuk mengambil elemen HTML dari sebuah alamat. Jadi sebagai pintu pembuka untuk menghubungkan antara aplikasi kita dengan website HTML-nya itu. Jadi kayak kita ketika menggunakan browser,
kita mengakses halaman HTML ini kan terhubung ya, itu nanti seolah-olah itu kita juga akan mengakses halaman tersebut, tetapi kita menggunakan ini Google Collaboratory ini. Itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan alamat. Alamat ini ya alamatnya. Alamat untuk website yang berisi top 250 movie tadi. Oke, untuk memanggil halaman website nanti tinggal kita pakai perintah request saja. Nanti hasilnya akan disimpan di variabel respon. Nah, variabel respon ini nanti bisa mengembalikan respon berhasil dan respon gagal. Kalau respon berhasil nanti ya outputnya adalah 200. Oke, kita coba saja ya di sini. Pertama kita import dulu Beautiful Shop-nya. Kemudian kita import request. Selanjutnya kita hubungkan antara aplikasi kita dengan website IMDb yang berisi IMDb Top 250 Movie. Kita simpan alamat URL-nya di variabel URL ini ya. Nah, ini. Kemudian tinggal kita panggil saja. Kita minta request. Nah, ini. Kita cetak. Nanti hasilnya berhasil atau gagal. Nah, kita jalankan coba. Ada yang salah atau enggak? Nah, ini ada yang salah ya. Oh, ini. Nah, kita jalankan. Nah, jadi tadi request kurang S ya, request ini. Nah, dia responnya 200, artinya berhasil. Jadi kalau teman-teman yang masih ada error, dicek lagi apakah codingannya benar, seperti ini, atau mungkin koneksi internetnya yang kurang bagus, itu bisa dicek lagi. Jadi kalau berhasil nanti ada respon 200. Oke, setelah itu kita akan melakukan ekstraksi tabel. Itu ya, ekstraksi tabel ini, tbody ini. Tuh. Nah, tabelnya adalah yang memiliki tbody tadi, yang memiliki kelas lister list tadi. Nah, nanti teman-teman bisa mengetikkan perintah ini. Kita parsing ya, kita ekstrak. Kemudian nanti kita gunakan fungsi find untuk mencari semua atribut TR pada kelas lister list. Karena kan setiap data ini itu kan disimpan dalam variabel TR ya ini. Nah, ini setiap data yang berisi rank, title, IMDb rating itu kan disimpan dalam tag TR. Nah, ini. Oke, kita langsung saja ketikkan. Nah, kita find, yang kita find apa? tbody. Ya, ini tadi ya, tbody yang ini tadi. Nih. Nah, tbody yang memiliki kelas
Kelasnya apa? Kelasnya adalah lister list. Nah, kemudian kita dapatkan semua atribut yang memiliki tag TL. Nah, coba kita cetak. Prosesnya tergantung dengan koneksi internet. Nah, ini sudah ya. Nah, ini tercetak tag HTML-nya. Ini semuanya. Ini banyak ya, panjang. Oke, kalau teman-teman sudah bisa menampilkan tag HTML ini, berarti program kita berhasil. Oke, selanjutnya kita akan mengambil data yang kita butuhkan. Nah, data yang akan kita ambil itu adalah judul ya, ini title nih, kemudian tahun, kemudian rating. Nah, ini tadi kan kita sudah catat kelasnya masing-masing. Kalau judul itu ada di title column, kemudian kalau tahun itu ada di secondary info, kemudian kalau rating itu ada di rating column. Nah, kita buat 3 list untuk menampung data-data tersebut. List pertama yang bernama title name itu untuk menyimpan judul. List kedua adalah rating untuk menyimpan rating. Kemudian list ketiga adalah year release untuk menyimpan tahun rilisnya tadi. Ini kita membuat 3 list ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita ekstrak saja datanya. Oke, pelan-pelan kita buat listnya dulu di sini. Ada 3 list yang akan kita buat. Yang pertama adalah title name. Ini, kemudian yang kedua adalah rating. Yang ketiga adalah year release. Ini list yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk mengekstrak data dari variabel HTML ini tadi yang sudah kita dapatkan ya. Berarti kan HTML-nya sudah kita simpan dalam variabel HTML ini kan. Nah, kita perlu ekstrak datanya itu. Kita bisa menggunakan looping, perulangan. Kita akan melakukan iterasi untuk semua TR yang ada. Nah, iterasi nanti akan kita simpan dalam variabel row. Jadi setiap TR itu setiap kolom itu akan kita simpan dalam variabel row. Selanjutnya nanti ya tinggal kita ekstrak saja. Kita gunakan perintah find untuk mendapatkan informasinya. Yang pertama kan title ya di sini ya. Jadi kita tandai tagnya tadi adalah tag td, kemudian kelasnya adalah kelas title column. Nah, ini tadi ya. TD title column. Kemudian yang kedua adalah tahun year. Ini tagnya adalah span dan kelasnya adalah secondary info. Ini ya. Secondary info. Kemudian yang terakhir adalah rating. Rating ini tagnya adalah TD, kelasnya adalah rating column. Nah, selanjutnya setiap kolom itu ya, setiap kolom yang berisi 3 informasi ini kita simpan ya, nih kita simpan title di list title, year di list year release, kemudian rating di list rating. Nah, tambahkan variabel text agar outputnya itu hanya teks saja, jadi atribut tag HTML-nya nanti dihilangkan. Oke, sekarang kita coba, kita ketikkan di sini. Kita gunakan perulangan untuk memecahnya.
Yang pertama, title. Tadi di tag td, kemudian kelasnya adalah ini ya. Mana tadi title? Nah, ini title column. Nah, untuk mendapatkan ini biar mudah, ya kita ini saja ya, kita edit atributnya. Terus kita copy. Tinggal kita copy saja, Ctrl C. Kemudian kita pastekan di sini ya, biar nggak salah tulis. Itu. Selanjutnya lagi, yang kedua adalah year. Tagnya adalah span. Kemudian kelas sama seperti tadi, biar tidak salah di secondary info. Ini kita edit atribut, kemudian kita kopikan. Nah, kita pastekan. Yang terakhir adalah rating. Kelasnya adalah date. Tagnya adalah td. Kemudian kelasnya, nah, kita cari di sini, kita kopikan. Ini ya. Oke, kita copy. Nah, ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan dalam list saja, title name. Kita gunakan append untuk masukannya. Jangan lupa tambahkan tag. Selanjutnya adalah year release, pen year text. Terakhir adalah rating. Kita coba jalankan apakah ada error. Nah, tidak ada error, berarti kemungkinan sudah besar. Nah, untuk melihat apakah datanya sudah tersimpan, kita cetak saja. Nah, ini ya, ini sudah tercetak. Title name. Oke. Langkah terakhir, ketika kita sudah berhasil menampilkan isi dari data yang kita scrap, kita akan menyimpan. Kita simpan dengan nama IMDb Top 250 Movie dengan format file yaitu CSV. Untuk menyimpan, kita bisa memanfaatkan library Pandas. Sebelumnya kita harus panggil dulu library-nya. Kemudian kita nanti akan buat data-data yang sudah kita simpan dalam list tadi, kita buat menjadi sebuah data frame seperti ini. Nah, selanjutnya dengan perintah to.csv kita simpan hasil scrapingnya. Oke, kita praktekkan saja. Kita impor Pandasnya dulu. Selanjutnya
saya buat variabel df data frame. Nah, kita ubah data-data hasil scraping kita menjadi data frame. Pertama adalah judul film. Judul film tadi saya simpan dalam list title name ya. Selanjutnya adalah rating film. Rating film saya simpan dalam variabel rating. Terakhir adalah tahun rilis. Nah, kemudian saya manfaatkan fungsi toCSV untuk menyimpan hasil scrapingnya. Saya simpan di content drift, my drift. Kemudian nama foldernya adalah dataset hasil scraping. Nama filenya adalah imdb top 250 movies. Saya pakai encoding nah ini coba kita jalankan, ada yang salah tidak? Oh, masih ada yang salah, invalid syntax. Oh, ini ada yang salah, ini kurang koma. Oke, berhasil disimpan. Kita lihat di hasil scraping. Nih ya, di folder hasil scraping, dataset hasil scraping imdb top 250 movies. Nah ini ya. Oke, kita coba panggil. Kita bisa pakai pandas lagi untuk memanggil. Kita manfaatkan perintah read csv. Nih. Oke, ini ya hasilnya. Oke, ini hasilnya, hasil scraping kita. Ya, tentunya masih kotor ya, perlu kita bersihkan. Nah, untuk membersihkannya, kita bisa lakukan pre-processing agar data kita nantinya itu bersih dan bisa dimanfaatkan atau bisa diolah dengan baik. Oke, sekian, terima kasih.